Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita bertemu lagi di pembelajaran kecerdasan buatan. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu reasoning. Ini adalah salah satu pendekatan dalam mengimplementasikan kecerdasan buatan. Nah, dalam hal reasoning ini kita akan kembali mengingat pembelajaran mengenai logika. Nah, dalam memahami, konsep reasoning kita harus kembali mempelajari logika, yaitu tentang jenis-jenis logika. Jenis-jenis logika itu dimulai dari adanya, proportional logic ya, yaitu, proportional logic ini memahami fakta, itu benar, salah, ataupun tidak diketahui. Lalu ada first order logic, itu fakta, lalu kemudian objek dan relasinya. Lalu kemudian temporal logic, itu fakta, objek, relasi, dan juga waktu. Lalu kemudian ada probability theory mengenai fakta, dan ada fuzzy logic. Nah, nanti mengenai probability dan fuzzy logic ini, kita akan mengenal mengenai tingkat kepercayaan 0 sampai dengan 1. Yang ini nanti akan banyak dipakai dalam implementasi dalam komputer. Nah, mengenai proportional logic itu adalah, logika yang sederhana, yang mudah sebenarnya. Ini membuat kita lebih mudah membedakan teknik reasoning dengan teknik searching, karena kalau dalam searching itu kita mencari, jalur, kalau dalam, proportional logic itu kita membuat statement, lalu menilai statement itu benar atau salah. Nah, dalam membangun statement kita harus memahami yang namanya kalimat atau sentence. Sentence itu ada yang jenisnya atomic sentence, ada yang complex sentence atau sentence yang sederhana, kalimat sederhana, atau kalimat yang kompleks. Nah, kalimat yang sederhana itu seperti apa? True, false, itu adalah kalimat yang sederhana. Sedangkan, complex sentence atau kalimat yang kompleks itu ya kalimat yang, eee, pernyataan-pernyataan yang biasa kita dengar gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian antar, sentence ini ya, ada yang namanya konektivitas, ada, eee, and, ada or, ada jika dan hanya jika, ada jika maka gitu ya, teman-teman, mengenal simbol-simbol ini di kuliah logika. Nah, biasanya dalam pembelajaran logika kita mengenal yang namanya tabel kebenaran, ada, eee, tabel pengecualian, and, or, jika maka, dan jika dan hanya jika ya. Teman-teman bisa kembali, mengingat-ingat pembelajaran ketika, eee, mem mempelajari logika dan matematika, dan ini nanti terpakai ya dalam, membangun sistem berbasis reasoning. Nah, lalu kemudian, eee, sistem berbasis reasoning ini itu nanti akan menghubungkan antar kalimat. Jadi antar kalimat itu mesti dinilai kebenarannya. Nah, menilai kebenaran antar kalimat itu kita mempelajari aturan inferensi di proportional logic. Nah, ada beberapa aturan inferensi yang, teman-teman hafal ketika, kuliah di matematika diskrit mungkin ya. Ada modus ponen, ada and elimination, ada and instruction, ada or instruction, ada double negation, ada unit resolution dan resolution, dan sebagainya. Nah, misalkan ada modus ponen A, jika B dan A, lalu kemudian B gitu ya. Lalu kemudian and elimination A1, NA2, NA3, dan seterusnya, maka A yang ke I. Ini ada N introduction, A1, A2, dan seterusnya N, maka A1, N, A2, dan seterusnya. Ada or introduction, ada double negation, ada unit resolution, dan ada resolution gitu ya. Yang ini juga ada, persamaan yang ekuivalen antara yang atas dan yang bawah. Saya pikir pembelajaran ini sudah banyak dibahas di logika dan matematika, juga di, eee, matematika diskrit. Nah, berkaitan dengan sistem berbasis pengetahuan ini sistem yang mengimplementasikan, reasoning dari pengetahuan yang ada di dalam, diri manusia biasanya, nanti diimplementasikan dalam bentuk agent yang biasa disebut dengan knowledge based agent. Nah, di awal-awal pembelajaran AI kita sudah belajar tentang agent. Nah, salah satu jenis agent yang berikutnya adalah knowledge based agent, di mana agent ini, eee memiliki kemampuan untuk melakukan otomisasi karena
mendapatkan representasi pengetahuan dari manusia dalam bentuk logika, karena komputer bisa bekerja dengan, logika-logika gitu ya. Nah, agen ini melakukan aksi berdasarkan hasil penalaran, terhadap knowledge base yang dimiliki. Jadi, knowledge base ini adalah hasil interpretasi pengetahuan manusia dalam bentuk tadi ya, sentence-sentence tadi, lalu kemudian dilakukan, penalaran atau inferensi. Nah, pada awal permainan contohnya gitu atau dalam awal permulaan di dalam knowledge base tidak ada fakta sama sekali, karena agen belum menerima persep ya. Jadi, awalnya agen ini hanya memiliki knowledge base dan belum menerima fakta. Nah, ketika ke knowledge base ini hanya berisi beberapa aturan rule yang merupakan pengetahuan tentang environment. Jadi, awalnya agen ini disetting dia memiliki aturan-aturan tentang environment-environment yang mungkin akan dia terima. Nah, ini contoh misalkan pengetahuan tentang environment itu ada rule 1 sampai rule 34 dan seterusnya. Lalu di sini, negasi E11 jika negasi W11 dan negasi W12 dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya kalimat-kalimat yang nanti sebenarnya ini, menggambarkan kondisi lingkungan yang bisa dia kenali. Nah, selanjutnya ada proses yang namanya translation. Translation ini apa? Untuk melakukan aksi yang tepat, nah agen harus dibekali aturan untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi. Nah jadi, pengetahuan yang tadi itu kemudian, menjadi dasar agen untuk melakukan aksinya terhadap lingkungan. Nah ini contoh misalkan ya, ini sebenarnya notasi-notasi yang nanti, untuk kasus-kasus tertentu berbeda. Misalkan ini, eee, jika di aturan pertama gitu ya, transaksi pertama gitu ya, A21 dan is A dan P31 maka negasi forward dan seterusnya. Nah ini dibacanya T1 dibaca jika agen di 21 maksudnya di koordinat 21 dan menghadap ke timur, dan pitnya di 31 maka jangan melangkah maju ke posisi 31 gitu ya. Nah, eee, selanjutnya kita bahas tentang proses inferensi lebih dalam. Inferensi adalah proses ketika menggambarkan sebuah solusi dari beberapa fakta. Nah, reasoning adalah proses, mendeliver pengetahuan yang baru, dari pengetahuan yang, ada gitu ya, dari exist knowledge gitu ya. Nah, bagaimana kemudian inferensi dan reasoning ini kita implementasikan, kita harus memahami yang namanya first order logic. Nah, dalam first order logic ini ada beberapa komponen, yang pertama adalah objek, ada sesuatu yang, dengan identitas individu gitu ya, sesuatu yang kita memang, akan kenali, objeknya gitu ya, misalkan orang, rumah, dan sebagainya, lalu ada properti atau sifat yang membedakan dari objek yang lain atau variabel atau parameter dari objek tersebut. Lalu adanya relation hubungan antar objek, misalkan brother of atau brother of itu kakak dari, bigger than lebih besar dari, part of bagian dari. Ini biasanya menghubungkan relasi antar objek. Lalu kemudian ada yang namanya fungsi, ini relasi yang mempunyai satu sifat, misalkan, father of, best friend, dan sebagainya. Jadi, relasi yang mempunyai satu nilai gitu ya. Nah, kita lihat contoh misalkan, oh ini penjelasan, sorry. Di dalam first order logic itu kita tetap memahami yang namanya konsep, kalimat, interpretasi kalimat, ada atomic sentence, ada connective sentence, quantifier variable, sentence, negasi sentence, dan sentence gitu ya. Ini untuk bagian yang sentence. Nah, untuk yang bagian atomic sentence ada predictive term. Term itu tadi ya, eee apa namanya, di dalamnya ada konstanta atau variabel. Lalu kemudian ada connectivity, jika maka, and, or, jika dan hanya jika, ini udah bahas di kuliah logika, ada quantifier, keseluruhan, keseluruhan atau bagian, ada konstan, ini konstanta maksudnya ada variabel, ada predikat, before, has color, raining, dan ada function. Jadi ini yang akan kita temui ketika kita membangun first order logic. Nah, terkait dengan, atomic sentence dibentuk dari, predikat ya, term-term itu ya, lalu kemudian misalkan seperti ini ya, di dalamnya ada term, ada budi, lalu ada sepatu budi. Ya, jadi untuk menyatakan sepatu budi seperti ini, predikatnya adalah sepatu, lalu kemudian di sini budinya. Nah, kalau misalkan termnya ada 2 atau objeknya ada 2, ini kan Andi saudara Budi, ya seperti ini, dalam penulisannya. Lalu misalkan di sini predikatnya memberi, Andi memberi Budi kue coklat. Di sini ada 3 term ya.
Lalu kemudian, eee, saudara Andi sama dengan Budi ini ya. Ini juga bisa seperti ini ya, dalam menyatakan term, dalam bentuk, assignment seperti ini. Nah, itu yang, atomic sentence. Nah, bagaimana dengan complex sentence? Sentence ini dibangun, menggunakan konektif. Jadi kalau yang ini kan dia hanya satu pernyataan. Nah, ketika atomic sentence itu digabungkan menggunakan konektif, maka dia menjadi sebuah complex sentence. Misalkan ini, Andi saudara Budi, jika maka Andi memberi Budi kue gitu ya. Nah, itu contoh complex sentence. Nah, ada juga, berikutnya ada universal quantifier. Ini juga teman-teman mungkin sudah banyak pelajari di kuliah logika. Ini menyatakan sesuatu yang bersifat umum. Simbol latar balik ini dibaca for all, untuk semua gitu ya. Misalkan ini, untuk semua X anak kecil, X, jika maka suka X permen. Nah, misalkan X-nya ini, diganti dengan sesuatu gitu ya. Ini kan sebuah, apa namanya, term gitu ya. Nah, ini untuk menyatakan semua anak kecil, itu suka permen gitu ya. Nah, kalimat tersebut benar jika dan jika semua kalimat di bawah ini benar. Nah, contoh misalkan ini, X-nya itu kita ganti dengan Andi. Nah, ini bisa benar kalau semuanya ini benar ini. Anak kecil Andi, Andi adalah anak kecil, jika maka Andi suka permen, dan seterusnya. Karena keseluruhan ya, ini N, dan N. Nah, ada juga yang essential quantifier, itu menyatakan sesuatu yang berlaku sebagian. Nah, simbol E terbalik ini dibaca there exists, ada satu atau beberapa. Misalkan tadi ya, ada satu atau beberapa anak kecil X, eee, jika maka, X suka permen. Nah, kalimat ini benar jika, kalimat di bawah ini benar. Apa yang membedakan untuk semua objek anak-anak kecil ini di sininya or gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya tentang inferensi pada first order logic, bagaimana cara inferensinya, FOL atau first order logic ini menggunakan 7 aturan proporsional logic yang tadi, sudah kita lihat ya di awal, ditambah 3 aturan tambahan yang lebih kompleks. Nah, ini berhubungan dengan universal elimination, existential elimination, dan existential introduction. Nah, ini yang aturan yang awal tadi, ada 7 tadi. Nah Nah, yang ini, teman-teman sudah pelajari di kuliah logika ya atau di matematika diskrit. Lalu kemudian ini contoh, masalah dalam hukum pernikahan misalkan. Ini contoh kasus ya. Hukum pernikahan menyatakan bahwa satu pernikahan adalah tidak sah jika dua mempelai memiliki hubungan keponakan. Wati menikah dengan Andi. Wati adalah anak kandung Budi, sedangkan Andi adalah saudara kembar Budi. Dengan FOL, contoh ya, kita buktikan bahwa pernikahan Andi dan Wati tidak sah. Gimana caranya? Langkah pertama, ini ya, kita buat pernyataan semua XY keponakan X, Y dan menikah X, Y, jika maka negasi sah menikah. Jadi menikahnya tidak sah ya antara X dan Y. Lalu Wati dan Andi menikah, ini berarti Watinya X, Andinya Y untuk, pernyataan kalimat yang ini. Lalu anak kandung, kita punya anak kandung, di sini Wati, Budi tadi ya, Wati anak kandung dari Budi. Lalu di sini ada saudara kembar, Budi dan Andi saudara kembar. Nah, lalu, kita punya statement lagi, semua, saudara kembar X dan Y, jika maka saudara kandung X dan Y. Jadi kalau dia saudara kembar maka dia saudara kandung. Nah, lalu kemudian, eee, anak kandung X, Y dan, saudara kandung Y, Z adalah keponakan. Jadi untuk menyatakan keponakan itu ketika X adalah anak kandung dari Y dan Z itu adalah saudara kandung, maka X adalah keponakan dari Z. Nah, ini langkah pertama kita nyatakan, kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kasus yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah kita lakukan inferensi. Pertama, dari tadi ya, pernyataan 35 tadi yang ini, itu kita lakukan universal elimination. Saudara kembar Budi Andi itu adalah saudara kandung Budi dan Andi ya. Jadi kita masukkan ke sini, lalu 34 dan 37 kita lakukan modus ponen. Ini saudara kandung Budi dan Andi. Ya, jadi 34, 37 coba kita kembali. 34 dan 37 yang ini kita lakukan modus ponen sehingga hasilnya saudara kandung Budi Andi.
Lalu kemudian 36 ini lakukan universal elimination, masukkan gitu ya. Wati anak kandung Budi dan Budi saudara kandung Andi, maka Wati keponakan dari Andi. Lalu dari 3 dan 38 yang ini end introduction nih. Wati anak kandung Budi dan Budi saudara kandung dari Andi. Nah, langkah berikutnya lakukan modus ponen 34 dan 310 tadi ya. Keponakan, jadi Wati itu adalah keponakan Andi. Lalu untuk yang 31 lakukan universal elimination. Wati keponakan Andi dan Wati menikah dengan Andi, maka Wati dan Wati menikah dengan Andi itu tidak sah, gitu ya. Lalu dari 311 yang ini dan 3.2 lakukan end introduction. Wati keponakan Andi dan Wati menikah dengan Andi. Lalu dari 312 dan 313 lakukan modus ponen. Modus ponen sehingga yang diambil yang terakhir, maka Wati dan Andi menikahnya tidak sah. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan penalaran dengan mendesain satu kasus dengan pernyataan-pernyataan dalam bentuk kalimat-kalimat logika. Ada kalimat yang sifatnya atomik, ada kalimat yang sifatnya kompleks. Nah, ketika kita membangun persoalan seperti ini bisa dijalankan oleh komputer untuk melakukan inferensi atau penalaran. Oke, ini dulu untuk video pertama kita tentang reasoning. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.